Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton, belum sempat dengerin tentang kisah gue, silahkan ke episode sebelumnya dulu. Biar apa? Biar nyambung, ya. Dan seperti kemarin gue bilang bahwa di perusahaan A ini gue dituntut punya kendaraan pribadi. Betul. Ya bisa sih mbak rental, ya awal-awal gue rental. Tapi lama-lama itu bukan cuma soal masalah biayanya teman-teman. Itu tinggi banget kalau misalkan mau rental atas nama pribadi, apalagi bulanan. Ternyata gue sempat kena tipu. Jadi STNK-nya tuh nggak ada. Ya kan? Ketika gue jalan kan ibaratnya gue harus punya SIM STNK, bener nggak? Nah STNK mobil yang gue rental itu nggak ada. Dan dia nggak ngomong. Si pihak yang nyewain itu tetangga gue nggak ngomong gitu. Tahu-tahu suami gue ngecek, loh mah, ini kok nggak ada STNK-nya, cuman ada surat tilang sama namanya mamah gitu. Waduh, jadi ini sebenarnya mobil apa gitu kan? Apakah ini mobil sitaan, mobil colongan atau gimana kan kita nggak tahu. Bisa jadi kan, oh gue nggak ngelanggar apa-apa, kenapa ada surat tilang di situ atas nama gue? Kan aneh. Dan si pihak rentalnya tidak mau ngomong. Buat gue ini sudah cacat secara karakter. Kalau yang lain-lain masalah kesalahan secara teknikal, secara operasional gue masih bisa terima. Kalau udah karakter yang cacat ibaratnya, gue sulit percaya. Ada nggak sih teman-teman yang kayak gitu ngerasanya? Bukan gue benci orangnya, enggak. Gue cuman jadi berhati-hati sama si pihak rental ini. Kalau nggak terpaksa banget, gue nggak mau deh. Gue nggak mau berurusan dengan hal-hal semacam ini. Dimana dia ngakal-ngakalin gitu loh. Ngakal-ngakalin surat tilang ya. Akhirnya gue sejak saat itu, gue berpikir untuk nabung. Nabung sama mencari-cari mobil second. Nah, singkat cerita, teman-teman nih, gue dapat mobil second. Jadi gue tahu mobil ini sebenarnya dari Facebook. Ya, Facebook di lokalan sinilah, di lokalan daerah gue. Si ibunya tuh ngejar. Jadi dia minta Sherlock, dia datang nganterin mobil ini, walaupun gue tuh kayak, bu nanti aja bu ini. Tapi dia kayak ngoyak tuh apa ya, ngejar gue mulu. Ini sebenarnya udah agak aneh ya, tapi gue karena saking nggak berpikir yang gimana-gimana, gue pikirnya oh, orang ini mungkin butuh duit. Prasangka gue ya, asumsi gue waktu itu mungkin dia kebelit utang, dia harus bayar utang. Jadi dia ngejar gue banget. Pas dia kesini, suami gue nggak ada. Gue deal waktu itu malah gue tambahin. Gue transfer, gue tambahin. Karena tadi gue kasihan gitu. Padahal sebenarnya ini jadi bumerang ya. Secara logika manusia kan kayak ih lu bodoh banget sih. Harusnya kan lu bisa jatuhin harga itu gitu. Tapi gue nggak bisa. Secara logika seperti itu, tapi secara hati nurani gue nggak sampai hati gitu. Suami gue agak kecewa juga waktu itu karena kan ya mama kan nggak ngomong, saya nggak ngomong untuk segera diiyain gitu loh. Tapi kan lu juga nggak ngomong jangan ditolak gitu. Ya ini nih biasa lah. Hanya perbedaan komunikasi aja sama persepsi kan. But at the end, oke, mobil ini udah jadi milik gua. Waktu itu gua visit pertama kali pakai mobil itu. Jauh, mungkin sekitar 70 kilo. Dan tau nggak, ketika di pintu keluar tol, mobil ini kan mati nih. Terus nggak bisa dinyalain dong. Dan AC yang katanya dingin ternyata nggak dingin sama sekali. Di situ gue mulai, waduh, ini ada yang nggak beres. Mulailah dicek ke bengkel, ada yang rusak, yang ini. Itu kurang lebih 5 juta masuk ke situ buat ngebenerin banyak hal lah. Gue waktu itu pengen marah, kesel sama si ibunya karena dia bilang ini bagus, ternyata hoax semua. Ternyata dia bohongin gue. Waktu itu gue bilang sama ibunya gue pengen ngebalikin mobil ini, masih bisa nggak? Si ibunya bilang udah nggak bisa mbak, duitnya udah kepake buat bayar utang. Nah kan bener. Ya udah mbak, saya bantu jualin lagi ya mbak, tapi nanti saya dapat komisi. Coba bayangin. Dia bohong tentang kondisi mobil itu, terus dia mau bantu jualin tapi dia dapat komisi gitu. Oh udah, gue udah nggak mau berurusan lagi sama dia karena hilang sudah kepercayaan saya ke dia. Karena ini karakter, ya. Lalu udah habis itu kayak gue disalahin ini, disalahin sono, lu sih bla 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 bla, lu sih bla 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 gitu. Cuman ya adalah ya, orang udah terlanjur gitu. Itu sudah terjadi dan pasti itu ada izin dari Allah dan pasti izin Allah itu terbaik. Sesuatu yang nggak nyaman itu sebenarnya kan bungkus kado dari Allah saja ya. Kita harus lewatin itu.
ujian kesabaran biasanya. Pengen banget ngumpat waktu itu teman-teman. Tapi ditahan. Paksa bilang alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada siapa saja yang bersyukur atas nikmatnya. Apapun itu pasti itu nikmat. Even though nih saat ini mungkin gue menghadapi situasi di mana gue ketipu, beli mobil ketipu, rusak, harus dandan ini dandan ono gitu ya. Dan gue masih harus visit sana visit sono. Jadi beberapa kali gue coba tetap pakai mobil ini. Pulangnya, setiap pulang itu gue selalu worry. Karena setiap pulang biasanya ada satu hal, dua hal atau dua part yang rusak kayak gitu. Ya, oke. Gue mulai ya udahlah ya mau gimana lagi, orang gue juga belum punya duit untuk beli, gue belum punya pembeli, gue belum punya waktu untuk upload di sosmed untuk jual mobil ini gitu kan. Jual mobil kan juga bukan urusan yang sebentar, butuh waktu juga kan. Ya wes, gue jalanin dulu sebisanya lah, sebisanya. Kalau toh misalkan nanti dilalah kenapa ya udah bismillah aja. Alhamdulillah kerusakan itu terjadi setiap kali gue pulang ke rumah. Jadi bukan di jalan gitu. Kan repot lagi kan kalau rusak di jalan. Cuma gue berdoa sama Allah waktu itu, ya Allah, saya butuh mobil bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya butuh mobil untuk operasional kerja. Kalau misalkan mobil ini ngerepotin, ya agak gimana ya, tanggung jawab saya ke kantor jadi gimana gitu. Jadi lebih ke situ. Itu kekhawatiran gue tuh ke situ, amanah, soal amanah. Gue kan kasih nama mobil gue Mamat ya. Mat, kalau memang misalkan lu udah bukan rezeki gue, ya udah gue rela kalau lu harus pergi dari saya. Tapi kalau memang lu masih rezeki gue, ya insya Allah gue ridho bersama dengan lu walaupun lu dalam kondisi yang tertatih-tatih seperti ini. Itu dalam kondisi gue udah down banget ya, disalahin kanan kiri, lu tau gak sih rasanya, ya kan? Ujian banget kan untuk tetap berbaik sangka gitu. Cuman gue juga berdoa, ya Allah, saya percaya nih. Saya percaya engkau pasti punya skenario terbaik, engkau pasti mengabulkan doa saya. Karena apa? Karena Allah gak mungkin menolak doa orang yang salah. Karena Allah gak akan menolak doa orang yang berdoa. Jadi doa yang ditolak sama Allah adalah doa yang mengandung unsur kedoliman, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang mengandung unsur pemutusan silaturahim. Di luar itu Allah pasti kabulkan. Ada hadisnya, tinggal lu percaya atau enggak. Gue gak ada pilihan lain ya kecuali percaya. Kenapa? Semakin gue gak percaya, semakin gue sendiri yang tersiksa, bener gak? Jadi waktu itu ya udahlah, gue jalanin hari-hari seperti biasa. Terus waktu itu gue dapat kabar dari adik gue disuruh pulang. Waktu itu adik gue sampai nangis-nangis ya. Gue disuruh pulang, katanya tuh mama mau umroh, pulang lah gitu kan. Dalam kondisi yang hektik, akhirnya gue minta cuti waktu itu ke manajer gue, karena waktu itu kan bertepatan dengan pelatihan. Harusnya gue pelatihan di Jakarta, tapi karena ibu gue mau umroh, adik gue meminta gue pulang, gak ada pilihan lain kecuali itu. Karena tetap buat gue, ibu gue di atas kerjaan, lebih prioritas. Selama itu masih ada hak gue untuk cuti, gue cuti. Terserah mau dibilang gue bla bla bla, mau digosipin apa, terserah. Itu bukan urusan gue, itu urusan mereka sama Allah kan. Yaudah, gue pulang ke rumah, gue salim, terus ngobrol-ngobrol sebentar sama mamaku udah berangkat umroh. Sekembalinya beliau umroh pulang ke Indonesia, gue jemput lagi kan. Gue jemput lagi pakai mobil mama gue, mobil ibu gue. Itu kan mobil tahun 2017, much better lah dibanding mobil gue yang kadang-kadang mati di tengah jalan terus nggak bisa di starter lagi gitu kan. Nah alhamdulillahnya mobil emak gue nggak kayak gitu, jadi lebih tenang, peace of mindnya dapet lah. Nah udah nih, gue udah nganterin ibu gue, udah jemput ibu gue dari stasiun pulang ke rumah. Gue kan harus balik lagi tuh karena kan gue harus kerja. Terus sebelum pulang ibu gue bilang, udah mobil kamu tinggal aja di rumah sini, kamu bawa pulang mobil mama aja yang tahun 2017. Terus dikasih lah gue ininya, STNK-nya. Terus diingetin, jangan lupa ini nanti mobilnya dirawat ya. Terus pajaknya nanti dibayarin bulan 11, jangan sampai lupa. Udah, kalau statement mamahku seperti itu secara gak langsung tuh
Udah lu rawat nih mobil ini gitu. Mobilmu ini biar di sini aja. Gue gak khawatir, bukan khawatir gimana-gimana. Cuman kan mobil gue bukan mobil yang kayak mobilnya ibu gue ya yang 2017. Mobil itu bisa rusak di tengah jalan gitu loh. Gue khawatirnya nasib mamaku gimana nanti gitu. Itu aja. Nah, belum lama nih ketika gue udah mulai pakai mobilnya mak gue yang 2017, mamaku WhatsApp tuh bilang, mobilmu ku jual ya, mobilmu berisik soalnya gitu. Tukar tambah. Terus aku bilang, aduh mah, tukar tambah. Sama apa? Terus berapa? Itu harus sekali bayar tambahannya atau bisa dicicil gitu. Gue dalam hati gini, gue nggak punya duit mah buat tukar tambah gitu. Kalau misalkan dijual doang sih nggak apa-apa gitu kan. Mamaku jawab, udah kamu tenang aja. Dan ternyata mobil gue dijual sama ibuku, tukar tambah sama Luxio tahun 2011. Kurang lebih nambah ya sekian puluh juta lah. Kayak nggak ada harganya banget ya mobil gue ya. Tapi ya udahlah ya, itu maunya mama. Gue kayak dalam hati, ya udah lama. Mudah-mudahan dengan ini Allah ridho sama saya. Lu tau nggak? Itu checkpoint kedua yang besar ya. Checkpoint lain di mana skenario Allah itu jalannya mudah. Cuman memang nggak bisa kita sangka. Yang kita butuhkan cuma satu, yakin aja sama Allah, percaya aja. Dan ketika kita udah mulai ragu, kita nggak tahu nih mana jalan keluarnya nggak keluar, sholat toh, istikharah lah kamu. Kuatkan iman kita itu dengan ibadah, ya baca Quran, ya sholat istikharah, sholat tepat waktu, sholat tahajud, puasa ya. Itu biar apa? Biar keyakinan kita itu tetap prima gitu. Karena tetap nanti yang terjadi adalah kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Masalahnya kalau kita tuh mantengin di logika kita, mengandalkan dan bergantung ke skenario kita nih, itu jatuhnya berat. Emang lu siapa? Emang lu Tuhan? Lu bisa ngatur diri lo sendiri, tapi kan ini kita hubungannya sama orang lain, sama manusia lain. Dan yang bisa mengatur manusia lain cuman siapa? Cuman Allah. Makanya udah serahin semua ke Allah. Betul, kadang-kadang kita nggak tahu. Ini mau kemana sih arahnya Allah? Kita nggak tahu kan kadang-kadang, betul. Itu yang bikin kita tersiksa. Kita tuh menuntut, kita harus tahu engkau mau kemana ya Allah. Itu yang bikin kita tersiksa. Udah, serahin semua ke Allah. Bismillah, serahin semua ke manajer kita. Siapa? Allah. Ya, kalau misalkan lu menuntut Allah menjelaskan segala sesuatunya ke lu, nih Allah mau ke sini nih, habis ini mau ke sini, habis ini ke sini. Itu namanya Allah bosnya Allah. Kan kurang ajar. Iya kan? Karena yang namanya pimpinan ibaratnya atau bos kita itu tidak ada kewajiban untuk menjelaskan langkah-langkahnya dia kepada bawahannya. Kita itu ibarat katakan bawahannya Allah. Dan kita nggak perlu menuntut, kita harus tahu arah skenario Allah kemana. Yang lu harus tahu, percaya aja, lu sama siapa? Sama Allah kan? Gue kayak membuktikan kembali bahwa ya Allah sudah banyak memberikan keajaiban-keajaiban melalui skenario-nya Allah. Jadi ketika itu ya gue kan udah hampir down banget nih. Ketika mobil ini menjadi masalah kan. Karena kan gue harus visit sini, visit sono. Dengan mobil yang rusak seperti itu. Udah mana disalahin orang-orang ya enggak. Tuh ketipu lu, bla bla bla. Lu sih. Itu paling berat menurutku. Dan udah, kalau udah mulai sakit hati, ucapkanlah subhanallah ya kan. Kan kata Allah begitu, ketika lu sakit hati gara-gara perkataan orang lain, bertasbihlah. Jadi memang mungkin itu ujiannya, itu bungkus kadonya. Apakah aku bisa lari ke Allah ketika lagi down, ketika lagi sakit hati banget disalahin orang-orang gara-gara ketipu mobil, udah ketipu disalahin coba. Kebayang gak sih rasanya? Tapi gue paksain waktu itu bilang alhamdulillah, bilang subhanallah, ini semua sudah terjadi karena Allah yang atur. Dan setiap kali Allah atur, walaupun sekarang mungkin ini gak nyaman, itu adalah bungkus dari hadiahnya saja. Bungkusnya saja maksudnya. Bungkusnya saja, lu harus lewatin itu, lu bertahan dalam keadaan yang baik, keadaan yang sopan lah. Ibarat kata kayak, keadaan yang baik tuh artinya lu tetap berpegang sama dzikir gitu. Pasti ketika itu lu udah tenang, itu akan ada jalan keluar yang lo gak akan pernah sangka. Dan jalan itu
lebih mudah dibanding skenario lo, dan jalan itu lebih membuatmu merasa puas. Ini yang gue ucapin ada semua di Al-Quran sama hadis. Masih ada satu kisah lagi, ya, di part 3 insya Allah. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.